Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatik nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. Akhwati fiddin, saudara-saudari muslimah, para penuntut ilmu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antunna dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada seluruh kita agar selalu berada di jalur keistiqamahan, jalur yang baik, jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam rangkaian nasihat beliau yang beliau rangkum dan beliau kumpulkan menjadi sebuah risalah yang beliau berikan judul At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Sebuah kumpulan nasihat, panduan bagaimana seharusnya seorang muslim bermuamalah dengan kitabullah, bermuamalah dengan kalamullah, bagaimana cara bermuamalah dengan sesuatu yang istimewa, bermuamalah dengan sesuatu yang mulia. Ini yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau menukilkan banyak di sana dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, serta praktek-praktek dari Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja dari athar, riwayat-riwayat diriwayatkan dari para sahabat, para salafun salih. Tujuannya satu, bahwa setiap orang yang mengakui bahwasannya Al-Quran adalah kitab sucinya, kemudian dan dia yakin bahwasannya kitab suci itu bukan karangan manusia dan bukan makhluk, akan tapi dia merupakan kalamullah, sesuatu yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sifat dzatiyah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya orang tersebut faham bagaimana cara bermuamalah dengan hal mulia tersebut. Kita sampai pada bab beberapa hukum-hukum terkait dengan bacaan di dalam salat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas apa saja bacaan-bacaan dan bagaimana cara baca yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di dalam salat. Di pertemuan kali ini beliau Imam An-Nawawi rahimahullah taala ingin membahas dua fasal, atau setidaknya ada 3 fasal yang masih di bawah bab besar bacaan-bacaan di dalam salat. Perlu kita ingatkan kembali bahwasannya fasal atau bab ini adalah bab yang sengaja beliau susun dan dimasukkan ke dalam pembahasan adab-adab membaca Al-Quran, walaupun sejatinya, hakikatnya pembahasan ini adalah pembahasan di bidang fikih, hukum-hukum fikih. Kemudian yang perlu pula kita ingatkan kembali bahwasanya pendapat yang akan dikemukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah pendapat dari mazhab yang beliau pegang dan juga beliau bela, yaitu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karenanya kalau nanti kita mendapatkan beberapa pernyataan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam perkara-perkara yang akan beliau sebutkan terdengar menyelisihi apa yang selama ini kita yakini dan kita kerjakan, maka jangan kaget dan jangan menyalahkan serta-merta apa yang selama ini kita kerjakan. Kalau memang apa yang selama ini kita kerjakan berlandaskan dengan dalil-dalil yang sahih, maka lanjutkan. Tapi kalau ada qala Allah dan qala Rasul, kemudian dengan pemahaman-pemahaman yang sahih, maka tidak ada salahnya kita untuk mengambil jalur yang mendekat kepada sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan pada fasal ini, faslun أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها. Pasal ini adalah pasal penjelasan tentang mengeraskan suara dan melirihkan suara di saat salat. Tentu saja hal ini adalah hal yang lumrah dan hal yang sudah kita ketahui secara menyeluruh. Beliau mengatakan seluruh kaum muslimin berpendapat bahwasannya, bersepakat bahwasannya disunnahkan untuk mengeraskan bacaan pada saat salat subuh, Jumat, dan juga 2 salat Id, juga 2 rakaat pertama dalam maghrib dan isya, dan juga salat tarawih, dan tentu saja salat witir. Wa hadha mustahabbun lil imam wal munfarid bima yanfaridu bihi minha. Hal ini dianjurkan, yakni menjaharkan dan mengeraskan suara pada saat salat-salat yang tadi disebutkan, dan sudah ma'ruf dan sudah maklum, sudah diketahui oleh kita semua. Dia disunnahkan dan dianjurkan untuk orang yang tengah menjadi imam dan kemudian orang yang salat sendirian. Sedangkan ma'mum, beliau mengatakan wa ammal ma'mum fala yajharu bil ijma'. Adapun ma'mum, dia tidak disunnahkan untuk menjaharkan suaranya dalam membaca bacaan Al-Quran di dalam salat, entah itu Al-Fatihah atau bacaan surat-surat setelah Al-Fatihah. Artinya, menjaharkan suara ini disunnahkan dan ditekankan untuk orang yang salat sendiri dan juga seorang imam. Ini sudah menjadi maklum dan tidak perlu rasanya kita panjang lebarkan dalil-dalil yang jelas dalam masalah ini. Wa yusannul jahru fi salati kusufil qamar wa la yajharu fi kusufis syams. Dan disunnahkan menjaharkan bacaan, mengeraskan suara di saat salat kusuf atau salat akibat ada fenomena gerhana bulan. Wa la yajharu fi kusufis syams. Dan tidak mengeraskan suara atau melirihkan bacaan di saat gerhana matahari. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, akan tetapi yang jelas dalilnya dan juga kuat di kalangan ulama yang lain, dan ini merupakan pendapat jumhur, adalah mengeraskan bacaan di 2 salat kusuf ini. Baik itu kusuf gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kedua-duanya disunnahkan untuk mengeraskan suara di saat membacanya. Wa yajharu fil istisqa, dan juga disunnahkan mengeraskan suara di saat salat istisqa, salat minta hujan. Wa la yajharu fil janazati idza sulliyat bin nahar. Wa kadza fil laili 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Tidak disunnahkan untuk mengeraskan suara di saat salat jenazah, entah itu dilaksanakan di petang hari atau di siang hari ataupun di malam hari. Salat jenazah bacaannya itu dilirihkan dan tidak dikeraskan. Kemudian beliau melanjutkan, wala yajharu fi nawafilin nahar ghayra ma dzakarnahu min al-'id wal istisqa. Dan dia tidak disunnahkan untuk mengeraskan bacaannya di salat-salat sunnah selain dari salat-salat sunnah yang tadi kita sebutkan, dari salat Id ataupun salat istisqa ataupun salat gerhana tadi. Selebihnya dari salat-salat sunnah mutlak ataupun salat-salat sunnah rawatib yang kita kerjakan di siang hari, tidak disunnahkan untuk mengeraskan bacaan. Artinya dibaca secara lirih, yang mendengarkan hanya diri kita sendiri. Dan ini adalah pendapat yang terkuat. Dan pendapat-pendapat yang tidak sesuai atau berbeda dari ini adalah pendapat-pendapat yang marjuh dan tidak dikuatkan. Waqtalafa ashabuna fi nawafilil lail. Dan mayoritas mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah salat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Manakah yang lebih baik? Apakah dikeraskan suaranya atau dilirihkan bacaannya?
Misalkan sholat witir tadi sudah disunnahkan, atau sholat tahajud misalnya, atau sholat-sholat yang berada di malam hari, ya, seperti misalnya sholat ba'diyah setelah maghrib, atau setelah sholat isya misalnya. Fal-adhar, beliau mengatakan, yang jelas, yang lebih dikuatkan di mazhab Syafi'i, annahu la yajhar, tidak mengeraskan bacaannya. Dan pendapat yang kedua, annahu yajhar, pendapat kedua adalah menjaharkan, mengeraskan bacaannya. Wath-thalith wa huwa al-asah wa bihi qata'a al-qadhi Husain wal Baghawi yaqra'u bainal jahri wal israr. Dan pendapat ketiga adalah pendapat yang berada di pertengahan antara dua pendapat di atas, yaitu membacanya setengah mengeraskan dan tidak sampai pada lirih bacaannya. Artinya, kalau di sholat di siang hari, ketika sholat di siang hari itu dilirihkan bacaannya sampai yang hanya mendengarkan adalah kita saja, berbeda dengan sholat di malam hari yang dikeraskan suaranya sampai terdengar orang yang berada di sekitaran kita. Sholat sunnah di malam hari ini, menurut pendapat yang dikuatkan di sini, membacanya dengan sampai hanya terdengar oleh orang yang berada di sebelah kita, satu atau dua orang. Artinya tidak terlalu ririh, sehingga tidak terdengar oleh orang samping kita, dan tidak pula mengeraskan suaranya dengan keras sekali, seperti sholat-sholat jahar biasanya. Walau fatahu salatul laili faqadaha bin nahar, atau bin nahar faqadaha bil lail, fahal yu'tabar fil jahri wal israr waqtal fawati am waqtal qada. Setelah kita mengetahui bahwasanya ada sholat-sholat yang disunnahkan untuk dijaharkan, dikeraskan suaranya, dan ada sholat-sholat yang disunnahkan untuk dilirihkan suaranya, kemudian kita tadi sudah disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa secara umumnya sholat-sholat yang dilaksanakan di siang hari disunnahkan untuk dilirihkan bacaannya, sedangkan di malam hari disunnahkan untuk dikeraskan bacaannya. Lalu kata beliau, bagaimana keadaannya kalau sekiranya kita mengqadha salat yang semestinya dikerjakan di malam hari, akan tapi dikarenakan kita terlupa atau lupa atau ada sesuatu yang darurat, kemudian kita kerjakan di siang hari. Manakah yang menjadi parameter atau parameternya? Apakah waktu salat aslinya atau waktu sholat di saat kita ingin mengerjakan sholat qadha tersebut? Dan ini bisa terjadi ketika seseorang tertinggal sholat atau terluput satu sholat dari beberapa sholat wajib misalnya, dikarenakan hal-hal yang darurat. Atau untuk sebagian para akhwat yang mendapatkan haidnya di waktu-waktu yang dia sebenarnya diwajibkan untuk sholat, akan tapi dia menunda sholatnya. Contoh, biar lebih mempermudah dan mendekatkan pemahaman. Ketika ada seorang wanita yang masuk waktu zuhur, kemudian dengan sengaja atau tanpa sengaja menunda sholat zuhur tersebut hingga hampir masuk waktu asar, tentu saja habis waktu zuhur. Kemudian ketika dia ingin berwudu, dia mendapati dirinya haid. Maka dia tidak boleh melaksanakan sholat sama sekali. Padahal yang demikian ini, setelah dia suci nantinya, dia punya kewajiban untuk mengqadha atau mengganti sholat zuhur yang dia tinggalkan tadi dikarenakan dia menunda tadi. Ini salah satu kasus yang mungkin bisa terjadi. Atau kejadian lainnya, ketika itu di sholat fardu misalnya, atau tadi di sholat fardu, sedangkan di sholat sunnah misalnya. Misal, seorang sudah membiasakan dirinya untuk sholat malam sekian rakaat. Kemudian pada satu malam, dia sangat capek, kemudian tidak bisa melaksanakan sholat malam tersebut. Padahal yang demikian, syariat kita membolehkan seseorang untuk mengqadha atau mengganti kebiasaannya
mengganti sholat malam yang biasa dia kerjakan di siang harinya. Akan tapi dengan jumlah yang tidak ganjil, harus digenapkan rakaatnya. Kalau misalkan dia terbiasa di malam hari sholat sebanyak 5 rakaat, kemudian pada satu malam dia tidak bisa mengerjakannya dikarenakan satu atau dua alasan yang syar'i, dia boleh mengerjakan menggantinya di siang hari, entah itu setelah duha dan sebagainya sampai zuhur. Ada waktu-waktu di siang hari, dia boleh menggantinya, tapi dengan menggenapkannya menjadi 6 rakaat. Hikmah terbesar dari dibolehkannya kita mengerjakan hal tersebut pada sholat-sholat sunnah, kalau sholat wajib jelas tadi ya, karena kita harus mengganti suatu yang kita terluput darinya. Hikmah besar dari bolehnya kita mengganti atau mengqadha sholat sunnah adalah besarnya perkara istiqamah, atau pentingnya konsistensi dalam beramal. Ketika orang sudah mulai terbiasa dan membangun kebiasaan untuk melakukan suatu amalan sunnah, kemudian dia terluput dari amal sunnah tersebut, dia diperbolehkan untuk mengqadhanya hatta di waktu-waktu terlarang. Misalkan ba'da salat subuh. Contoh lainnya, misal ketika antuna membiasakan salat 2 rakaat sebelum subuh, mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada satu waktu antuna telat bangun. Kemudian waktu subuh sudah akan habis. Atau ini mungkin kasusnya di laki-laki ya. Kalau kasusnya perempuan, dia masih bisa untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum dia melaksanakan sholat subuh, walaupun waktunya hampir selesai. Sedangkan untuk laki-laki, tentunya dia harus ikut jamaah. Ya, ternyata sudah koma, dia harus datang ke sana dan dia terluput sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka dia diperbolehkan untuk menggantinya setelah sholat subuh. Intinya, kejadian ini bisa terjadi. Yang harusnya sholat malam, dia mengqadhanya di siang hari. Atau sebaliknya, ada sholat zuhur atau asar yang terluput atau terlupa yang dikerjakan, dia ingin menggantinya di malam hari setelah sholat isya. Bagaimanakah panduan atau prakteknya yang benar? Apakah mengeraskan bacaan atau melirihkan bacaan? Maka beliau melanjutkan, wa fihi wajhani. Ada 2 pendapat. Adharuha al-i'tibaru biwaqtil qada. Yang paling kuat dari 2 pendapat ini adalah yang menjadi patokannya adalah waktu di saat dia mengqadha salat tersebut. Kalau seandainya salat yang dia luput adalah salat isya misalnya, dan dia baru bisa menggantinya di siang hari, maka dia tidak mengeraskan bacaannya, walaupun yang sedang digantinya, sedang diqadhanya adalah salat isya yang dianjurkan untuk mengeraskan suara. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian beliau melanjutkan, walau jahara fi mawdhi'il israr atau asarra fi mawdhi'il jahr fa salatuhu sahihah walakinnahu irtakaba al-makruh wa la yasjud lis-sahw. Sekarang kasus lagi beliau sampaikan. Ketika ada orang yang menjaharkan bacaannya di saat di tempat-tempat sholat yang seharusnya dibaca secara lirih, atau melirihkan bacaannya di waktu-waktu sholat yang disunnahkan dan dianjurkan untuk menjaharkan suara. Bagaimana hukum sholatnya? Apakah batal ataukah tidak? Maka beliau mengatakan fasalatuhu sahihah. Sholatnya tetap sah. Akan tetapi yang dia kerjakan tersebut adalah satu perkara yang dibenci atau makruh, tidak sampai ke derajat haram, dan dia tidak perlu melakukan sujud sahwi karena ini bukan merupakan kesalahan yang fatal yang membutuhkan sujud sahwi di dalamnya. Dan ini mungkin bisa terjadi, ya, terutama kalau misalnya untuk sholat di rumah terbiasa menjaharkan suara misalnya, kemudian tiba-tiba di sholat zuhur atau asar, ya antuna otomatis membacanya dengan suara jahar misalnya. Ini tidak membatalkan sholat, dan sholatnya tetap sah. Wa'alam, ketahuilah kata beliau, anna al-israr fil qira'ati wat takbirat wa ghairihima min al-adhkar huwa bi an yaqulahu bihaitsu yusma'u nafsah
ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غيرهما من الأذكار بلا خلاف. Ini catatan penting untuk setiap kita di saat kita sholat, terutama sholat-sholat yang sir atau umumnya bacaan-bacaan yang dilirihkan membacanya. Beliau mengatakan, catat ini baik-baik. Dan ini perkara yang sebagian besar kita terjatuh di dalamnya tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Apa kata beliau? Ketahuilah bahwasannya melirihkan bacaan ataupun melirihkan takbirat-takbirat yang ada dalam salat ataupun melirihkan bacaan zikir-zikir di dalam salat bi an yaqulahu bihaitsu yusma'u nafsah. Ini harus dikerjakan dengan cara sampai terdengar oleh diri kita sendiri. Wala budda min nutqihi, dan harus diucapkan. Mulut harus bergerak, bibir harus bergerak. Bihaitsu yusma'u nafsahu, dan harus terdengar oleh dirinya sendiri. Dia tidak boleh membacanya di dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Wajib untuk menggerakkan lisan. Dan ini bila khilaf, tidak ada sama sekali perbedaan pendapat bahwa bacaan-bacaan yang dilirihkan itu artinya bukan membacanya di dalam hati, akan tapi membacanya dengan melirihkan suara, tidak sampai terdengar oleh orang samping kita, kanan atau kiri kita, akan tapi terdengar oleh diri kita sendiri. Fa illam yusma' nafsahu atau falam yusmi' nafsahu, kalau tidak sampai terdengar oleh diri kita sendiri, lam tasihhu qira'atahu. Kalau tidak sampai terdengar, maka tidak sahih bacaannya. Bacaan yang sedang dibaca itu tidak sahih. Dia harus diucapkan. Dan ini penting. Kalau semisal kita membaca Al-Fatihah dan bacanya dalam hati, maka bacaannya tidak sah. Ketika bacaan Al-Fatihah tidak sah, maka tidak ada salat tanpa membaca Al-Fatihah yang sah. Artinya, salatnya pada rakaat tersebut tidak sah. Dan dia harus mengulang rakaat tadi, atau paling tidak mengulang salatnya. Ini perkara yang penting, ahibati fillah. Begitu pula dengan zikir-zikir yang ada di dalam salat. Terutama zikir-zikir yang berhukum wajib. Misal bacaan-bacaan di saat zikir ketika sujud, ketika ruku', ini adalah perkara-perkara wajib yang tidak boleh ditinggalkan secara sengaja. Terutama di mazhab Syafi'i, ya. Kemudian sholawat misalnya, paling tidak dibaca lirih sampai terdengar oleh diri kita sendiri. Ini harus menjadi catatan penting. Melirihkan bacaan bukan berarti membacanya di dalam hati, kan, tapi membacanya dengan suara yang terdengar oleh diri kita sendiri. Bisa difahami? Semoga bisa difahami. Kemudian beliau melanjutkan, faslun, fasal, qala ashabuna yustahabbu lil imam fi salat al-jahriyah an yaskuta 4 sakatat fi halil qiyam. Disunnahkan untuk seorang imam di saat salat jahriyah untuk dia berhenti di 4 tempat di dalam salat. Yang pertama, an yaskuta ba'da takbiratil ihram liyaqra'a du'a at-tawajjuh wal yuhrimul ma'mumun. Yang pertama, dia harus diam atau disunahkan untuk diam, tidak membaca, tidak mengeraskan suaranya, terutama salat-salat jahriyah. Yang pertama, setelah takbiratul ihram. Gunanya apa? Di waktu itulah ia membaca tahiyatu, membaca doa istiftah. Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah?" Ya Rasulullah, aku melihat engkau itu diam setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Ma taqul, apa yang kau ucapkan di waktu diam tersebut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Hurairah bacaan doa istiftah. Dan tujuannya juga agar seorang makmum bisa bertakbiratul ihram pula. Tempat kedua, aqibal fatihati
سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة. Waktu atau tempat yang kedua yang dia disunnahkan seorang imam tersebut berhenti atau tidak bersuara adalah di saat selesai membaca Al-Fatihah dan sebelum membaca kalimat amin. Tujuannya apa? Agar jangan sampai orang mengira bahwasanya amin adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Dibedakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru dia harus diberikan jeda. Jangan disambungkan begitu saja. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang-orang yang tidak paham ya mengira bahwasanya amin termasuk dari Al-Fatihah. Yang ketiga, ba'da amin saktatan tawilah bihaitsu yaqra'ul ma'mumun al-Fatihah. Tempat yang ketiga disunnahkan atau dianjurkan seorang imam untuk diam, tidak membaca, tidak mengeraskan bacaannya adalah setelah selesai mengucapkan amin atau selesai membaca Al-Fatihah dengan jeda yang cukup panjang yang kira-kira bisa seorang tersebut menyelesaikan Al-Fatihah dengan bacaan Al-Hadar, bacaan yang cepat. Tujuannya apa? Tujuannya agar makmum yang di belakangnya bisa membaca Al-Fatihah. Ini yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kapan kita membaca Al-Fatihah? Kalau sekiranya kita memegang kuat pendapat diwajibkan tetap membaca Al-Fatihah walaupun imam mengeraskan bacaannya. Waktunya di mana? Ini waktunya. Setelah imam menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, dia dianjurkan untuk diam beberapa waktu sehingga makmum bisa membaca Al-Fatihah pula. Tempat yang keempat, ba'dal faraghi minas surah yafsilu biha bainal qira'ati wat takbir al-hawi ila ar-ruku'. Setelah selesai membaca surat dari satu rakaat, jangan selesai ayat langsung ruku'. Disunnahkan, dianjurkan untuk ada jeda sedikit, kemudian baru ruku'. Kemudian beliau melanjutkan, fasal disunnahkannya membaca Al-Fatihah, membaca amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Qala rahimahullah, yustahabbu likulli qari'in kana fi as-salati aw fi ghayriha idza faragha min al-Fatihati an yaqula amin. Disunnahkan seorang ketika selesai membaca Al-Fatihah ataupun yang mendengarkannya setelah selesai membaca Al-Fatihah, terutama di dalam salat ya, tidak disunnahkan bacaan amin ini di luar salat. Ketika dalam salat adalah disunnahkan membaca atau mengucapkan amin. Dan hadis yang menjelaskan hal ini adalah hadis yang sangat banyak. Di antara hadis yang bisa menjadi motivasi kita untuk benar-benar serius dalam mengucapkan amin ini adalah sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara al-imam amin, idza qara al-imam Fatihah فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة يغفر الله ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم." Ketika salah seorang dari kalian salat, kemudian imam selesai membaca Al-Fatihah, maka ucapkanlah amin. Barang siapa yang ucapan aminnya itu bersamaan dengan ucapan amin yang diucapkan malaikat, maka akan dihapuskanlah dosa-dosanya. Ini merupakan keutamaan yang besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita benar-benar serius mengucapkan amin. Amin ini kalau kita melihat maknanya, dia bermakna Allahumma taqabbal. Ya Allah, jawablah, terimalah. Atas apa? Atas seluruh doa-doa dan pinta serta harapan kita yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, minta kita jalan yang lurus tadi, minta dijauhkan dari perkara-perkara Yahudi dan Nasrani. Kemudian di akhirnya kita ucapkan amin. Ketika ucapan amin itu bersamaan atau serentak dengan cara ucapan aminnya malaikat, maka
Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa orang tersebut. Para ulama ketika menjelaskan sabda Rasulullah SAW, "Fa'innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah." Barang siapa yang serempak atau bersamaan ucapan aminnya dengan ucapan malaikat, ucapan amin malaikat. Para ulama menjelaskan uh, ada dua makna di dalam masalah ini. Makna yang pertama, serempak dalam mengucapkan kata amin, makmum dan juga malaikat. Karena malaikat juga mendengarkan bacaan Al-Quran dan juga ikut salat. Sedangkan yang kedua, makna yang kedua adalah sama dalam pemaknaan makna amin. Sama-sama benar-benar ikhlas dalam mengucapkan amin. Ya Allah, Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Sama ikhlasnya, sama jujurnya, sama tulusnya dalam mengucapkan amin tadi, sama dengan para malaikat yang begitu jujur, ikhlas dan mengucapkan amin dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keistimewaan yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma'nahu, makna amin ini adalah Allahumma stajib, ya Allah terimalah atau jawablah doa-doa kami. Wa qila kadzalik falyakun, wa qila if'al, wa qila ma'nahu la yaqdir ala hadha ahadun siwak, wa qila ma'nahu la tukhayyib raja'ana, wa qila ma'nahu Allahumma amanna bi khair, wa qila huwa tabi'un lillahi ala ibadihi yadfa'u bihi anhum al-afat, dan berbagai macam pendapat-pendapat lainnya terkait dengan makna-makna dari kalimat atau dari kata amin, dan semuanya merupakan pinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan-kebaikan, menjawab doa-doa kita, menjaga kita dan lain sebagainya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengangkat pembahasan kalimat amin ini dari segi bahasa. Pembahasan yang cukup detail beliau bahas masalah amin secara bahasa. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi taala di sini adalah bahwasannya jangan sampai bacaan amin kita ini salah. Karena kalau salah, bisa-bisa sholat kita batal. Kenapa demikian? Karena ketika bacaan amin ini tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dia bisa dianggap membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat di luar bacaan-bacaan sholat. Kita lihat apa yang beliau sampaikan. Cara membaca amin yang pertama, dan ini adalah pendapat yang paling dikuatkan, dan ini afsahuha, adalah membacanya dengan amin, memanjangkan kalimat, memanjangkan huruf alif, dan juga mentakhfif mim, meringankan bacaan mim atau mengkasrahkan mim. Atau cara yang kedua bil qasr, yaitu amin. Dua pendapat ini atau dua cara baca ini ada dua cara baca yang dibenarkan. Sedangkan bacaan amin yang dapat dianggap sebagai ucapan di luar bacaan salat adalah ketika merubah mat
atau bacaan panjang pendeknya, atau menambahkan halakat-halakat lain dari selain halakat-halakat yang ma'ruf. Contohnya, dengan memendekkan hamzah dan memanjangkan ya, sehingga terdengar amin. Siapa saja yang melakukan ini dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka sholatnya bisa batal. Terutama ketika dia sudah punya ilmu terkait hal tersebut. Kenapa demikian? Dikarenakan kalimat amin bukan bermakna Allahumma stajib. Akan tetapi maknanya adalah orang yang terpercaya. Ketika ucapan ini keluar di dalam salat, artinya orang tadi sudah mengucapkan sesuatu di luar dari zikir-zikir salat. Maka batallah salatnya. Ini perlu diperhatikan ahibati fillah. Terutama ajarkan anak-anak kita. Dan sampai mereka bermain dengan kata-kata amin di dalam salat. Kemudian beliau melanjutkan, wa yustahabbu at-ta'min fi as-salati lil imami wal ma'mum. Disunnahkan mengucapkan amin ini untuk siapa? Untuk orang yang imam, yang makmum, dan juga orang yang salat sendirian. Artinya semuanya disunnahkan untuk mengucapkan amin selesai membaca surah Al-Fatihah. Wa yajharul imam wal munfarid bi lafzi amin. Dan imam dan munfarid mengeraskan bacaan amin tersebut. Wa ikhtalafu fi jahril ma'mum. Dan mereka berpendapat apakah makmum juga menjaharkan bacaan amin atau tidak. Was-sahih annahu yajhar. Makmum juga menjaharkan bacaannya. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah tidak menjaharkannya, dan ini pendapat sebagian para pemeluk mazhab Maliki. Sehingga kalau kita dapatkan atau dapati di beberapa daerah ya, di dunia ini, terutama mereka-mereka yang bermazhab dengan mazhab Maliki, mereka tidak mengeraskan bacaan amin, terutama makmum. Saya pernah melihat satu video yang tersebar, kalau tidak salah di daerah Rusia atau negara bagian Rusia, rekaman orang sholat, ya. Kemudian kalau datang seorang pendatang, ya, muka wajahnya itu bukan wajah orang-orang Rusia, ya. Kemudian orang ini ikut sholat, lalu ketika imam selesai membacakan waladhdallin, dia teriak amin, karena itu mungkin yang dia yakini, yang dia ketahui. Orang-orang di sebelahnya itu merasa terganggu, sampai bahkan ada satu orang yang langsung memukul orang ini, karena kan mungkin mengiranya dia bermain-main di dalam sholat. Artinya, kalau ada orang yang tidak menjaharkan bacaan amin ini, bisa kita berikan kesimpulan, mungkin orang ini ada orang-orang yang memiliki mazhab di negaranya dengan mazhab tetap Maliki. Maka tidak boleh kita serta-merta untuk menyalahkan bacaan tersebut. Akan tetapi, tentu saja yang lebih dikuatkan adalah makmum juga mengucapkan atau mengeraskan bacaan amin. Wa yakunu ta'min al-ma'mum ma'a ta'min al-imam, la qablahu wa la ba'dahu. Bacaan aminnya makmum ini, ya, harus bersamaan dengan bacaan imam, atau bacaan aminnya imam. Tidak boleh kecepatan, tidak boleh telat. Qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Ketika imam selesai mengucapkan waladhdallin, maka katakanlah amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berkesesuaian atau serempak bacaan aminnya dengan bacaan aminnya malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Wa amma qawlu sallallahu alaihi wasallam fi sahih idza ammana al-imam fa aminu fa ma'nahu idza arada at-ta'min. Sedangkan hadis yang berbunyi ketika imam mengucapkan amin maka aminlah, maka maknanya adalah ketika dia ingin mengucapkan amin. Makna ini mungkin akan difahami keliru oleh orang-orang yang tidak faham makna hadis tadi.
Kalau kita lihat secara tekstual dari hadis yang tadi disebutkan, idza ammana al-imam fa aminu, maka maknanya ketika imam sudah mengucapkan amin, baru kalian mengucapkan amin. Ini secara tekstual atau zahir dari hadis ini. Akan tetapi yang benar dari penjelasan hadis ini adalah ketika imam ingin mengucapkan amin, maka bersiap-siaplah untuk mengucapkan amin juga, sehingga aminnya kalian dengan aminnya imam berkesesuaian atau serempak. وقال أصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. Di dalam salat tidak ada tempat yang diwajibkan seorang makmum sama bacaannya atau serentak bacaannya dengan bacaan imam kecuali pada kalimat amin saja. Di selain kalimat amin ini, maka bacaan makmum adalah setelah bacaan imam. Misal kalimat sami'allahu liman hamidah, dan makmum mengucapkan apa? Makmum mengucapkan rabbana walakal hamd misalnya. Maka bacaannya ini tidak boleh serentak dengan bacaan atau suaranya imam. Harus setelahnya. Yang boleh dan dianjurkan untuk berkesesuaian dan serentak hanya pada kalimat amin ini saja. Nah, dengan demikian selesailah pembahasan kita pada bab berkaitan dengan bacaan-bacaan di dalam salat. Selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan membawakan bab yang khusus dalam permasalahan sujud tilawah, dan kemudian nanti ada masalah sujud sahwi dan masalah-masalah yang lainnya. Dan insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kami kira cukup sesi materi kita pada petang hari ini. Semoga pertemuan kita pada petang hari ini bisa menambah wawasan kita, ilmu kita terhadap agama ini, dan juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan rasa pembahasan kita pada petang hari ini adalah pembahasan yang ma'lum atau pembahasan yang cukup dikenal atau sudah diketahui secara luas oleh masyarakat, terutama kaum muslimin. Maka mudah-mudahan hal ini untuk mengingatkan kembali ilmu-ilmu yang sudah antum pelajari, atau yang belum mengetahuinya, ini merupakan ilmu-ilmu yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kalau ada catatan dipelajari lagi, diulangi lagi, kemudian dibagikan ke teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir pada petang hari ini. Jazakumullahu khairan. Naam. Kira-kira kita cukupkan sesi kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf atas keterlambatan kami, juga kekurangan yang kami miliki, ya, dari segi penyampaian, dari segi materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua pembelajaran untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi rahimahullah, menjaga guru-guru kita masih hidup, memberikan kesehatan kepada mereka yang sedang sakit, merahmati mereka yang sudah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pembicara, orang tuanya, anak istrinya, ya, dan siapapun yang memiliki kebaikan untuknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kaum muslimin, mengampuni seluruh kaum muslimat, dan menjaga mereka yang tengah berada di atas Islam dan sunnah. Ahibati fillah, jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah mau bergabung, belajar bersama. Semoga pertemuan ini bisa terus berlanjut, dan kami minta agar antum selalu bersemangat dalam belajar. Tidak hanya di halaqah Darus Sa'adah, di halaqah-halaqah lain, majelis-majelis lain, hendaknya kita bersemangat, karena kita berada di zaman yang kebutuhan ilmu itu begitu besar. Kalau bukan dengan ilmu, bagaimana kita akan menghadapi kehidupan? Kalau bukan dengan ilmu, bagaimana kita akan menghadapi setiap musibah yang tiba? Maka belajar, miliki ilmu, karena dengan ilmu ini kita bisa menjalankan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini amal jariah untuk penyelenggara,
dan siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini. Kami izin undur diri, mengucapkan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa minta pengkabulan penerimaan atas ibadah yang sudah kita laksanakan. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah amal ibadah kami, innaka antas samiul alim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.